nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, sesuai dengan rencana kita pada hari Jumat jam 10 lebih atau kurang sedikit, spesial kita pelajari memahami doa-doa dan zikir harian yang kita ambil daripada buku kecil namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim min Adzakaril Kitab was Sunnah. Buku kecil ini cukup populer dan masyhur di dunia, hampir dunia memakai semuanya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terjemahnya ada sebagian ibu yang sudah membeli. Bagi saya yang aslinya, kalau ini syarahannya 4 buah syarahan. Kemarin hari Jumat yang lalu telah kita awali muqaddimah setentangan betapa pentingnya kita berdoa, kedudukan doa serta perintah untuk berdoa. Tapi di buku saku kecil ini diawali dengan fadlul zikri, fadilah, keutamaan, manfaat dan faedah daripada zikir. Diawali dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152. Bagi ibu yang membawa Al-Quran atau bapak yang membawa Al-Quran, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152, halaman 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kamu untuk mengingatku, atau ingatlah olehmu aku, kata Allah, azkurku, aku pun akan mengingatmu, washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfur, jangan kamu kufur. Al-Baqarah 152. Ini ayat pertama yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan zikir. Tidak tersembunyi bagi setiap muslim betapa zikir itu sangat penting. Faedahnya sangat agung. Kenapa demikian? Karena dia adalah maksud yang paling luhur, amalan yang paling bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab zikir itu tidak terikat dengan waktu
tempat, situasi dan kondisi, kapan di mana saja, dalam keadaan apa saja, kecuali di tempat-tempat tertentu seperti di WC, seperti ketika sedang jima. Maka zikirlah ibadah yang paling luas, ibadah yang langsung cepat menghubungkan kita kepada Allah adalah zikir. Itu memang tidak tersembunyi lagi faedahnya, manfaatnya, gunanya, keagungannya, keistimewaannya, ketinggiannya, manfaatnya untuk kita yang berzikir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an dalam sekian banyak ayat memuji, menyanjung dengan sebaik-baik pujian dan sanjungan siapa saja yang berzikir. Allah angkat, Allah tinggikan posisi, kedudukan, kemuliaan orang yang berzikir itu. Nah, salah satu ayat ini, apa bunyi ayatnya? Fadhkuruni, uzkuruni, ingatlah olehmu kepadaku. Berzikir namanya, asal katanya zikrun, mengingat. Berzikirlah kamu atau ingatlah olehmu aku akan ingat kamu. Apa maksud? Secara ringkas maksudnya adalah kamu berzikirlah, menyebut namaku, mengingat aku, kata Allah, dalam hatimu, dengan lisanmu, dan dengan anggota badanmu. Kenapa? Karena zikir terbagi tiga: zikir hati, zikir lisan, zikir anggota. Zikir hati, zikir lisan dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, termasuk membaca ayat-ayat Allah juga zikir, nanti akan dibagi-bagi lagi. Dan dengan anggota yang lainnya. Bahkan apabila kita melakukan, mengamalkan suatu perintah Allah, itu juga dalam rangka berzikir. Dengan begitu zikir itu meliputi, mencakup tegak, duduk, berdiri. Nah, maka berzikirlah kamu kepadaku. Fazkuruni. Kalau kamu berzikir kepadaku, jawabannya apa? Azkur. Aku akan ingat kamu. Apa maksud ingat? Di antara lain pemahaman ulama adalah aku akan ingat kamu dengan menyebut-nyebut, menyanjungmu, menjaga, memeliharamu, melindungimu. Namanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Apa itu? Kalau kita mengingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita. Kalau kita jarak daripada Allah, kalau kita berbuat baik, balasannya baik. Namanya al-jaza' min jinsil amal. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Ya. Apa namanya itu? Balasan sesuai dengan amal. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. In syabat fasyabun. Jika kamu melakukan yang buruk, yang jahat, maka balasannya juga buruk. In khairan fa khairun. Jika kamu melakukan yang baik, maka balasannya juga baik, bahkan dilipat. Jika kamu mengingatku dengan menyebut namaku, mengingat ayat-ayatku, membacanya, mengamalkannya, melaksanakan perintah-perintahku, semuanya dalam rangka ingat kepadaku, ya,
azkurku, aku akan ingat kamu dalam bentuk menyebutmu, menjagamu, melindungi dan memberikan balasan daripada zikirmu. Jadi azkur. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Wala takfur. Washkuruli, bersyukurlah kamu kepadaku. Artinya syukurilah nikmatku allati an'amtu biha alaikum, nikmat yang telah aku berikan kepadamu, syukurilah. Sebab siapa yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Fa innama yashkuru, tidak lain tidak bukan dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, siapa yang ingkar, azab Allah sangat pedih. Kita bukalah, tandai surat ini. Kita buka surah An-Naml. Contohnya An-Naml surat yang ke-27. An-Naml surat ke-27 ayat 40, halaman 380, ayat 40 halaman 380 surat An-Naml surat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun karim. Kita tidak akan memahaminya semenjak awal ayat, panjang. Ini kisah Nabi Sulaiman. Tapi kita ambil saja ringkas. Ketika Ratu Bilqis, Ratu negeri Yaman, menyempatkan pesan untuk berkunjung sekaligus menyatakan pengakuan kepada Nabi Sulaiman yang ada di Palestina, jauh jaraknya, sangat jauh, ujung ke ujung. Bisa dikatakan dari Lampung ke Aceh, bisa dikatakan begitu. Ya, Yaman kan di ujung Jazirah Arabia, Palestina kan pas di Timur Tengah. Kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis yang terkenal itu? Singgasananya luar biasa, terbuat daripada emas, mutiara-mutiara dan hiasan-hiasan yang luar biasa. Tempat duduknya besar. Ketika Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesar-pembesar di sana, siapa yang bisa? Lalu salah seorang jin yang nama Ifrit yang paling terkuat mengatakan, saya bisa. Sebelum engkau berdiri daripada tempat dudukmu, sudah ada itu singgasana hebat itu di sini. Kalau membawanya kan butuh berbulan-bulan.
Lalu ada orang yang punya ilmu bersumber daripada kitab Allah. Katanya, aku bisa mendatangkan kehadapan engkau wahai raja atau Rasul Sulaiman sebelum matamu berkelip. Kalau bahasa kami sebantainya. Ada yang mengatakan itu Nabi Sulaiman sendiri. Ada pula yang mengatakan bukan Nabi Sulaiman, tapi salah seorang yang sangat alim dengan kitab Allah. Maka sebentar, sekejap saja, sebantainya singgasana itu sudah berada di hadapannya. Ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli Rabbi. Nampak ayatnya di tengah-tengah? Qala hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kita pelajari ini sejenak. Ketika singgasana yang besar dan yang hebat mewah itu ada di hadapan beliau beserta pembesar-pembesar kerajaan, apa yang beliau ucapkan? Ini adalah fadlu, karunia, anugerah Tuhan. Liyabluwani, Tuhanku ingin mencobaiku, menguji apakah aku bersyukur atau kufur. Maka dalam setiap nikmat yang diberi, yang dikurniakan, yang dianugerahkan kepada kita, ketika itu adalah menjadi cobaan, ujian bagi si penerima nikmat. Dia harus sadar ketika itu dia sedang dicoba, sedang diuji. Apakah dia berterima kasih, bersyukur kepada Allah, atau malah kufur, mengingkari itu nikmat Allah, bangga dengan karena ketabahan, kualitas, pantang menyerah. Pokoknya dia bangga dengan sudah tertipu dah, gagal dalam ujian. Tapi kalau orang syukur juga dibagi tiga. Syukur pertama, syukur hati. Apa syukur hati? Meyakini bahwa apapun yang kita peroleh, apapun nikmat yang kita terima, apapun anugerah yang diberikan kepada kita, sekecil apapun, itu semua semata-mata fadlullah, karunia Allah. Semata-mata karunia yang Allah pilih kita yang dikasihnya. Meyakini sebenar-benar dengan penuh keyakinan apapun yang kita terima, yang kita peroleh, yang dikasih, yang kita dapati berupa nikmat sekecil apapun, kita yakini itu semata-mata karunia Allah. Yang Allah pilih kita untuk menerimanya. Namanya syukur hati. Syukur hati. Kenapa? Karena kemampuan juga nikmat. Kekuatan yang kita miliki juga nikmat yang Allah kasih. Kehebatan juga nikmat. Keuletan, ketabahan, kesungguhan juga nikmat. Taktik, strategi, membuat berbagai macam kiat-kiat juga nikmat. Berarti apa yang kita peroleh itu semuanya adalah nikmat. Untuk memperoleh sedikit rezeki, nikmat itu juga atas anugerah Allah. Nah, meyakini itu namanya syukur hati.
Jangan terbesit, tertipu, talinteh. Dikokan di awak di tangan dingin awak. Orang dikutuk dingin tangan sadwalanya. Pokoknya jangan. Kalau timbul itu cepat baca Alhamdulillah. Itu bisikan setan. Apa yang mesti dibaca? Ada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku semata-mata kepadaku. Kalau berusaha banyak orang berusaha. Kalau pintar banyak orang lebih pintar. Hebat banyak orang lebih hebat. Lalu kenapa yang kita diberi? Fadl. Syukur hati. Syukur lisan disebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila perlu pakai bangit. Alhamdulillah bangit. Alhamdulillah bana. Oh sabana-bana alhamdulillah wala sabana-bana no. Itu syukur dalam itu dia. Fama bi ni'mati rabbika hadits. Nikmat Tuhanmu beritakan. Bukan diberita-beritakan, bukan dicerita-ceritakan, katakan kepada orang. Jika orang bertanya, alhamdulillah ini nikmat. Bukan diheboh-hebohkan, dipamer-pamerkan, enggak begitu. Katakan kepada orang. Jika orang bertanya, ini semua alhamdulillah rezekinya untuk memuji itu. Syukur dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perbuatan, pakai nikmat itu. Pakai kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Pakai kepada hal-hal yang Allah sukai. Jangan pergunakan untuk membangkang durhaka maksiat kepada Allah. Apalagi itu sombong. Nah, ini tidak syukur gitu. Kufur. 3 syukur. Maka setiap nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekecil apapun, syukur yang 3 ini pakai. Karena dalam pemberian nikmat itu fadlullah, karunia Allah, menguji, mencobai kita. Apa ujiannya? Bersyukur atau kufur? Nah, berikutnya disebutkan wa man syakara, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, hanya saja sesungguhnya tidak lain tidak bukan dia bersyukur untuk syukur itu untuk dirinya. Lagi untuk apa bagi Allah? Terima kasih kepada Allah, tidak apa-apa, Allah biasa juga, tidak pakai alhamdulillah Allah juga. Allah itu tidak dipuji-puji, dia tetap terpuji. Allah itu tidak disanjung-sanjung, dia tetap maha tinggi, dia tetap besar, dia tetap maha agung, dia tetap maha kuasa, dia tetap makhluk. Tidak beribadah pun kita kepadanya, dia Allah juga. Allah itu kan tidak manusia. Kemarin kita sebutkan, andaikan di bulan April besok ini tidak kita pilih Allah itu, Allah juga. Tidak kita dukung partai Allah, ya Allah kabir juga, Allah akbar juga, Allah qadir, Allah aziz, Allah jalil juga, Allah ali juga, Allah maha tinggi, maha agung, maha besar, maha berkuasa juga. Dia tetap raja, tidak pun didukung. Karena dia raja, tidak diangkat. Dia raja sendirinya. Dia besar sendiri. Tidak bersyukur bagi Allah apa? Syukur itu kan untukmu. Kenapa untukmu? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, tambah. Diberkati. Nikmatnya bertambah, lalu diberkati. Jika kamu bersyukur, adakah faedahnya bagi Allah?
Nah, Allah itu Maha Kaya. Coba lihat ayat. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karimun. Apa itu? Siapa yang kufur? Kufur di sini, kafar di sini bukan keluar Islam. Bukan kufur nikmat. Bukan kafir murtad. Bukan menentang Islam, enggak. Kufur nikmat, mengingkari nikmat. Apa bentuk mengingkari nikmat? Ya kita tidak bersyukur. Kita bangga ini adalah apa saya ini, jerih payah saya ini, kekuatan saya, kemampuan saya ini, begini saya. Sama dengan Karun. Ketika itu kamu kufur. Jika kamu kufur nikmat, tidak mengakui itu nikmat Allah, tidak bersyukur, bagi Allah tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Allah juga. Dia tetap akbar, tetap kabir, dia tetap hamid, ya kan? Dia tetap azim, dia tetap ali, tetap qadir, tetap segala macam. Allah tidak berkurang. Siapa yang kufur? Fa inna rabbi, sesungguhnya Rabbku ghaniyun. Tahu ghaniyun? Tidak butuh. Makna asal ghani tidak berhajat, tidak butuh, tidak berkehendak kepada apa dan siapa. Ghani tidak butuh, tidak berhajat. Itu makanya kaya Allah diterjemahkan orang kaya. Orang kaya tidak butuh. Tidak butuh, tidak berhajat. Kepada apa dan siapa tidak. Yang punya kebutuhan itu makhluk, yang punya hajat makhluk. Kalau Allah tidak. Berhajatkah dia kepada pujian? Tidak. Kalau berhajat makhluk dia. Butuhkah Allah kepada syukur kita? No. Butuhkah Allah kepada kita sanjung-sanjung, kita agung-agung, takbir. Apakah itu untuk Allah? Tidak. Tak pada Allah takbir. Tidak untuk Allah. Mau tunggang-tunggi kamu salah apa tidak? Tidak masalah bagi Allah. Allah itu ghani, tidak hajat, tidak butuh kepada ibadahmu, tidak butuh kepada pujianmu, tidak butuh kepada zikirmu, tidak butuh kepada syukurmu. Ghani, dia tidak butuh, tidak berhajat. Dia kaya. Yang butuh kita. Sebab kita ini apapun yang kita lakukan selalu ada pemberinya. Kalau kau apa dilahnya kau? Kau apa halunya kau? Kau aku utamaannya. Nah, kadang didorong-dorongnya dengan pahala dulu kan. Kau pahala sekian. Kau padilahnya sekian. Kau ganjarannya sekian. Kau keutamaannya sekian. Baca-baca lah Yasin itu wadang. Hanya nang kadang. Wadang pahala no. Nah, habis Yasin. Allah nak butuh itu. Dia kan. Antumul fuqara'u ilallah. Kamulah yang fakir, yang berhajat, yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada syukurmu. Dan Allah jika kamu kufur pun tidak berkurang apa yang ada di sisi dia tetap. Maka jika kamu kufur, wa man kafara, siapa yang kafir, kufur, tidak syukur nikmat dan segala macamnya, fa inna rabbi, maka sesungguhnya Rabbi Tuhanku ganiyun, maha kaya, tidak butuh.
termasuk tidak butuh kepada ucapan terima kasih, pujian dan syukur. Karimun, lagi maha mulia dan maha murah. Kira-kira begitu makna. Nah, ini kita baca tadi kan karena setali dengan surat Al-Baqarah. Tadi surat Al-Baqarah kan bunyinya fazkuruni adzkurkum washkuruni, kan itu tadinya kan? Maka di antara fadilah keutamaan zikir adalah Allah akan mengingat kita dengan menyebut, memelihara, melindungi, mencukupi dan memberikan balasan lantaran kita zikir kepadanya. Itu fadilah yang pertama. Jika kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Jika kamu bersyukur, surah Al-Baqarah tadi, washkuru li wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, nanti aku tambah nikmat, aku beri berkah. Jangan kufur. Sebab kalau kamu kufur, tidak akan berpengaruh kepada Allah. Kufur itu kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Itu ayat pertama mengenai fadilah zikir. Fadilah zikir. Penekanannya tadi adalah hendaknya setiap nikmat yang kita terima dan yang telah kita peroleh, jangan lupa mengatakan ini adalah karunia Allah. Bahkan disukai kita ketika melihat harta, kekayaan, dan sesuatu milik kita semua, kita baca ini semua adalah karunia Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah. Ini semua yang Allah kehendaki untuk. La quwata, tidak sedikit pun kekuatan, kemampuan, kesanggupanku untuk mendatangkan ini semua. Ketika kita melihat kekayaan kita, harta benda milik kita, punya kita, anak-anak kita, apapun yang ada kita, kagum kita, terpana kita, jangan lupa baca itu. Masya Allah. Ini semua sya'a yang Allah kehendaki untukku. Jika Allah tidak berkehendak, aku tidak bisa menikmati semua, memperoleh ini semua. Sedikit kita tengok surat Kahfi sebentar. Al-Kahfi surat ke-18. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 39 halaman 298. Ayat 39 Labaswa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula idza dakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kata seorang teman, kata seorang kawan kepada kawannya yang sombong,
yang bangga dan ujub dengan kehebatannya, dengan usahanya, dengan keuletannya, sehingga kawannya ini banyak harta, kekayaan, perusahaan, kebun-kebun, ternak-ternak, anak buah yang banyak, dan kekayaan lainnya banyak. Dia menyombong. Ini adalah ana aktaru minka, aku lebih hebat, lebih kuat daripadamu. Ini dipamerkannya. Lalu kawannya ini berkata, walaula idza dakhalta jannataka, kenapa tidak engkau ucapkan idza dakhalta, ketika engkau masuk ke kebunmu, jannataka, kebunmu yang luas itu. Tapi di sini bukan hanya kebun, perusahaan, peternakan, toko, kadai, semenjak dari pelako sampai supermarket kita punya. Sajak kali maco sampai rumah makan mewah, ada Pak. Kenapa tidak engkau ucapkan laula? Kenapa tidak idza dakhalta, ketika engkau masuk ke kebunmu itu, kepada perusahaanmu itu, engkau ucapkan masya Allah. Ini semua adanya aku peroleh adalah kehendak Allah juga. Masya Allah. Sebab la quwata illa billah, tidak ada sedikit pun kekuatan apapun. La ta'khud mimma tuhibbu illa billah. Engkau tidak bisa mendapatkan, memperoleh, mengambil, meraih sesuatu sedikit pun apa yang kau inginkan kecuali anugerah Allah, izin Allah. Atau kata Nabi Sulaiman, hada min fadli Rabb, ini karunia Tuhanku semata-mata. Itu caranya kita bagaimana supaya bersyukur, ingat Allah. Kan zikir itu kan bukan hanya subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, bukan hanya mengalami muncung saja. Kita sekarang berzikir. Kami zikir sekarang. Melihat nikmat-nikmat yang kita peroleh, kekayaan harta benda yang banyak, termasuk anak-anak yang culun-culun. Tahu culun? Aduh. Kulitnya bersih ya. Lain nak mengereseng. Awaknya hitam, lain nak pirang. Lambui, lain nak cangkang-cangkang lambui. Hidungnya lain mancung ke dalam. Rancak, gagah, utaknya santiang. Juara tarihnya. Sebutnya surang sekolah, juara tulis. Dan begitu. Lima kini. Urang saya anak Nusa Allah. Lagi entah urang. Bacalah. Hada min fadli Rabb. Ini ingat Allah ketika itu. Bagaimana ingat Allah? Ini karunia Allah. Masya, inilah yang Allah kehendaki. Sebab bukan aku yang mencetak anak. Kita tidak mencetak anak. Tidak ada kita mencetak anak. Tidak ada bikin anak. Kita melepaskan nafsu atas nama Allah untuk keturunan. Yang membentuk rupanya, yang mengasih akalnya Allah, yang mengasih tenaga daya upaya Allah. Tak kita. Kadang-kadang kita pamer kepada orang anak kita di mana-mana, lupa kita semuanya dah kita.
Begitu juga harta, begitu juga pangkat, jabatan, tidak kita. Semuanya masya. Itu namanya zikir. Mengingat kebesaran Allah, mengingat karunia Allah, mengingat anugerah Allah. Ini apa semuanya? Zikir. Jadi nasihat seorang kawan kepada kawannya yang menyombong karena dia banyak harta, katakan, "Laula idza dakalta jannataka qulta masyaallah, la quwwata illa billah." Kenapa tidak engkau ucapkan ketika engkau masuk ke kebunmu ini? Bukan hanya menyombong-nyombong, bukan hanya memamer-mamerkan kemampuan kehebatan. Bacalah Masya Allah, Masya Allah, Masya apa yang sya'a Allah hendaki. Sebelum ma itu ada diperkirakan, ditakdirkan hurufnya hada. Berarti maknanya hada ini, inilah yang Allah hendaki. Sebab kalau Allah tidak berkehendak, tidak ingin, kita tidak akan bisa cadia. Para banyak orang cadia, hebat para banyak orang hebat, ulet banyak orang yang ulet. Orang ketika SD juara-juaranya lagi, awak ingu-ingu hasilnya, ndak lo tamai. Tak sampai le ukuran tinggi. Tapi kini mamaci. Banyak usah. Kawanan juara-juara dulu pegawai sini. Tak campak lo tengah mentawai. Tapi tahukah kita? Semuanya aturannya dia. Jangan sampai memukul, mendabik dada, membusungkan, mengangkat bau. Ini ayat mengingatkan kita. Intinya kan, jadi saya ingatkan kepada kita semua, termasuk saya, berzikir kepada Allah itu bukan hanya subhanallah, kan? Bahkan termasuk ke dalamnya di semua nikmat itu ingat Allah. Dan syukur itu bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk siapa-siapa, syukur juga untuk kita sendiri. Untuk Allah tidak ada. Kenapa? Ya Allah itu kaya. Dia tidak berhajat, dia butuh. Urang wak galas, ini kayunya. Galas ya, rajo kayu, malin kayu, rang kayu mulia, banyak kayu-kayu sih. Tapi bukan kaya yang sebenarnya. Sebab yang sebenarnya kaya adalah satu, itu ayat surat Al-Baqarah 150. Kemudian surat Al-Ahzab, ya kan? Kan itu ayat kedua. Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang ke-41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat yang ke-41. Sudah ketemu? Arti Masya Allah. Ada yang bertanya sebelah. Masya Allah itu dua pengertiannya. Yang pertama, maknanya adalah sya'a, kehendak, keinginan Allah. Maka dengan begitu dipahami inilah yang Allah kehendaki. Hada masya Allah, inilah yang Allah kehendaki.
untukku. Tiba di kekayaan, tiba di harta. Makna kedua, Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki jadi dia. Wa man lam yasha lam yakun, apa yang tidak dia kehendaki tidak ada dia. Yang mana kedua, apapun yang Allah kehendaki kana jadi dia. Masya Allahu kana. Wa man lam yasha, apa yang tidak Allah kehendaki tidak ada. Dua teman. Makna pertama, Masya Allah, inilah yang Allah kehendaki. Makna kedua, apa yang Allah kehendaki jadi, apa yang tidak dikehendaki tidak jadi. Bagaimanapun kita ingin berkehendak, bagaimanapun kita harap, kalau Allah tidak, dalam makna Masya Allah. Kita telah berusaha setelah berkuampas, bangsa. Kita sudah berkuampas, labah habi, balicin, balindang, batane gitu, kuampe, bangsa. Tapi nanti makasih tidak jo sampai nanti kandaki tidak jo mulia. Nanti baca, nanti baca. Setelah itu, yang pertama, namanya qadarullah. Qadarullah itu adalah ditakdirkan Allah. Sebab kalau bawa saul lalu saul. Qadarullah. Iya, itulah qadar Allah. Lah ketentuan Allah, lah ketetapan Allah. Kalau bawa saul pernah. Lah segala macam ditampuh, lah segala macam dicuba. Ngali botu lah no, tukang mecak lah no, tukang ngali lambuang, alah lo, ngali bajojo, alah lo, tukang sapu alah lo, segala macam tapi nak lo, macam lah, kata, itulah kehendak Allah, nanti jadi pada dia. Maka ketika itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka mohonlah kepada Allah, ya Allah beri saya kesabaran, ketabahan dan keridaan menerima ini. Itu. Lah. Bisa kita lanjut Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan. Wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman, uzkurullah, berzikirlah kamu, mengingat Allah, zikir yang sangat banyak sekali. Zikran katsiran, berzikir dengan sangat banyak sekali. Artinya kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah. Zikir hati kah atau zikir lisan kah? Kenapa begitu? Begini. Manusia kita ini benar-benar sangat berhajat, sangat butuh, sebenar-benar luar biasa hajat dan kebutuhan kita kepada Allah.
sekejap mata pun kita tidak bisa lepas daripada Allah sebenarnya. Maka siapapun manusia, walaupun sekejap, walaupun sabanta, lalai daripada berzikir, itu kerugian bagi dia. Waktu-waktu yang ada, yang terluang, lalai dan lengah kita untuk berzikir, maka itu adalah kerugian. Kerugian yang tak bisa lagi diusahakan. Sebab waktu itu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Betul. Kerugian manusia ketika dia tidak berzikir mengingat Allah, lalu sewaktu dia lalai dalam mengingat Allah atau tidak berzikir kepada Allah, mendapat dia laba, mendapat untung dia dibanding dengan kerugiannya yang tidak berzikir itu. Tidak ada artinya laba. Kemudian dia kira itu disesalinya. Itu nanti dia kira disesalinya. Aku tak tahu. Dia saja. Kita ulang deh. Kelalaian kita manusia berzikir, kelalaian kita manusia berzikir mengingat Allah, walaupun agak sekejap. Ketika lalai itu isilah dengan hal-hal yang mendapat laba yang luar biasa dalam masalah keduniaan. Laba yang diperoleh itu dibanding dengan lalainya kita berzikir, tidak ada artinya laba itu. Nanti akan disesali. Sekarang tidak terasa. Sekarang tidak kita sadari. Dan dia nanti menyesal dengan penyesalan yang luar biasa ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa begitu? Disebutkan dalam Syu'abul Iman oleh Al-Baihaqi begini: Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkurullah ta'ala fiha illa tahsara 'ala yaumil qiyamah. Tidaklah berlalu sesaat pun juga bagi anak Adam ini waktu yang dia tidak berzikir ketika itu mengingat Allah, melainkan pasti disesalinya dengan segenap penyesalan nanti dari kiamat. Itu makanya kita disuruh terus memperbanyak zikir. Kalau kita suka nanti mempelajari, rupanya setiap apapun yang akan kita laksanakan ada zikir. Apapun yang akan kita perbuat ada zikirnya. Dimanapun kita ada zikirnya, sedang apapun kita ada zikirnya. Kita yang tidak tahu, supaya tahu saja kita sedikit. Bukankah ketika masuk WC ada zikirnya? Ketika keluar? Ketika bercermin? Ketika berpakaian? Ada zikirnya. Itu kan perasaan gigil. Ketika makan ada zikir. Ketika lupa membaca bismillah ada zikir. Ketika masuk rumah, keluar rumah ada. Ketika tidur ada, ketika mimpi ada, semuanya ada zikir. Jadi uzkurullah dzikran katsiran. Kamu berzikirlah dengan Allah dengan zikir yang sangat banyak, termasuk itu. Zikir-zikir yang sudah ada itu pelajari, pahamilah. Ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir malam.
Ada zikir pada waktu-waktu tertentu di tempat-tempat tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu. Uzkurullah dzikran katsira, sebab nanti kamu menyesal. Ada zikir bebas, zikir yang tak terikat dengan waktu dan tempat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tak terikat dengan tempat dan waktu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Tak terikat. Tu al-baqiyatus salat, tak terikat. Berzikirlah sangat banyak sekali. Karena orang yang berzikir itu berarti ikan sedang dalam air, sedang berenang-renang dalam air. Makin besar kolamnya, makin besar tebatnya, tapi makin tenang. Makin sedikit air, makin kecil tempat dia berenang, makin pengap dia, gelisah. Karena zikir itu bagi hati bagaikan air bagi ikan. Adzikru lil qalbi kal ma'i lis sama. Zikir itu bagi hati bagaikan air bagi ikan. Fa kaifa yakunu sama. Bagaimanalah nanti keadaan ikan ini idza farqal ma, apabila dia berpisah dengan air. Tentu dia menggelepar-gelepar. Maka makin larut hanyut tinggalan orang dalam zikir, makin tenang dia. Zikir dalam arti luas, bukan terbatas dengan ucapan. Zikir dalam arti luas. Ketika ibu dalam kesempitan hidup, payah, susah dan segala macam, ketika itu zikirnya bukan membaca-baca, tapi mengingat Allah, mengingat janji-janji Allah, mengingat nama-nama Allah, bahwa Allah telah menjamin rezeki, Allah yang mengkadarkan rezeki, Allah yang menetapkan rezeki, Allah yang melapangkan, menyempitkan rezeki. Yang rezeki kita pasti ada, cuma seginilah yang kita peroleh, pada itu sudah cukup. Itu yang paling bagus. Nah, zikir ketika itu apa? Bukan subhanallah, tapi mengingat nama Allah Ar-Razzaq. Bukan baca razak-razak, tapi memahami apa itu razak. Paham, menenang. Maka penting sekali kita memperbanyak zikir. Udzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak sekali. Baik zikir hati, zikir lisan, zikir dalam tindakan. Baik zikir menyebut nama-nama Allah, mengingat kebesarannya, ataupun zikir membaca ayat-ayat Allah, atau merindukan kekuasaan ciptaan Allah ini sehingga kita mengingat Allah. Maka segala sesuatu yang dapat mengantarkan kita mengingat Allah, lakukan itu. Itu makanya majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Majelis ilmu zikir, karena ilmu itu mengingatkan kita. Kita sekarang dalam berzikir, tapi zikir bukan dalam arti membaca, tapi ilmu ayat yang kita pelajari, kita pahami, mengerti, yang paham kita, tenang dia. Maka lebih bermanfaat sekarang ilmu yang kita pelajari daripada ada orang duduk di sudut itu sudah 1000 kali dia baca ayat Allah, tidak ada artinya, dibanding dengan duduk mendengarkan ilmu itu tinggi. Tasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu, memasukikannya pagi dan sore. Ini mengisyaratkan ada zikir pagi, ada zikir sore. Itu apa namanya, ibu-ibu, setentangan fadilah keutamaan zikir yang kedua, bahwa apabila makin sedikit orang berzikir sama dengan makin sedikit air bagi ikan. Ya, makin sempit dadanya, makin gelisah, makin gersang, makin pengap jiwanya. Makin dikurang air,
Ikan tuh makin menggelapa-gelapa, makin habis air, maka hati kita makin jauh daripada zikir, makin tidak berapa zikir, dia tidak tenang. Bahkan ada penyakit yang timbul, penyakit gelisah. Segalanya sudah ada, rumah sudah, mobil 30, kurang 27, 3 kan? Kedai, perusahaan, anak-anak, jangankan kita yang mengasihi, mereka yang mengasihi kita. Sudah semua, sudah aman semua. Tapi ada penyakit yang tidak bisa diobati. Dokter pun tidak pandai mengobati. Laka malaka berobat. Laka alternatif tidak tahu. Ada sesuatu yang kurang. Kesurau yang kurang. Kurang kesurau. Sebab ubi hati di mah. Tidak kelapor kesurau. Tidak shopping camping tu kesurau. Ta'lim. Hadirilah ta'lim. Bukan menaku-naku surau. Hadiri majlis ta'lim. Majlis ta'lim yang betul-betul mengarahkan kita kepada Allah. Kalau secara keduniaan lah sudah habis. Ale suami suka gagah orang. Ketika muda dulu. Tak ada sangat kita nak pilih. Maka kita pilih kan paling gagah kan? Paling gagah. Tapi ada sesuatu yang tak bisa diobati dalam bentuk materi. Gelisah, tidak tenang, tidak berkah, tidak nyaman, tak tentu saya penyakit. Bingung saya. Kabari sokalama, kalau sokalama somat pindah, tak ketemu. Sebab itu masalahnya masalah hati, masalah air bagi ikan. Ikan itu butuh air. Hati butuh zikir. Dulu Bu. Nah, ini pentingnya uzkurullah dzikran katsiran. Berzikirlah kamu dengan Allah dengan zikir yang sangat banyak. Rasanya kajian kita sampai di situ. Karena sebentar lagi akan Jumat. Bapak-bapak kita malas masuk kalau kita masih dalam. Nah, itulah kami laki-laki ini. Dengan demikian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk ahli zikir. Amin. Termasuk orang yang menemukan ketenangannya di zikir. Menemukan ketenangan itu di zikir, bukan di jalan-jalan. Walaupun kita ke jalan-jalan besok. Sekian.